Anda menyaksikan Money Talks bersama saya Andi Shalini dan saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun sekaligus merangkap anggota Dewan Komisioner OJK, Bapak Ogi Prastomiono. Halo Pak Ogi, apa kabarnya? Baik, selamat siang Mbak Sasa. Selamat siang Pak Ogi, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk CNBC Indonesia. Baik. Pak Ogi, baru-baru ini Indonesia melalui OJK bergabung ya Pak dalam Global Asia Insurance Partnership. Apa sebetulnya menjadi landasan Indonesia melalui OJK bergabung dalam partnership tersebut dan bagaimana nanti efeknya Pak bagi industri perasuransian tanah air? Ya, GAIP adalah Global Asia Insurance Partnership yang merupakan forum atau platform yang bersifat internasional. Ini gabungan dari regulators, kemudian juga industri asuransi global, dari akademisi, dan juga organisasi internasional. Kita merasa perlu untuk bergabung ke GAIP ini, dan saat ini sudah ada 11 regulator di kawasan Asia yang tergabung dalam GAIP. Jadi GAIP ini punya tujuan agar transformasi di industri perasuransian di Asia dapat berjalan dengan baik. Jadi ada 3 pilar yang dilaksanakan oleh GAIP. Yang pertama itu yaitu Living Lab. Living Lab itu berkaitan dengan research di bidang perasuransian untuk mendukung inovasi di sektor perasuransian. Yang kedua yang disebut dengan policy think tank. Policy think tank itu adalah untuk memberikan masukan kepada regulator kebijakan-kebijakan apa yang perlu diambil oleh regulators terkait dengan tantangan di industri perasuransian yang terus berkembang. Kemudian yang dianggap penting pilar ketiga adalah talent development. Jadi industri perasuransian itu memerlukan talent-talent yang dikembangkan sehingga dapat menjalankan industri perasuransian itu lebih baik. Kira-kira demikian kenapa kita ingin bergabung ke GAIP. Oke, dengan 3 pilar yang kurang lebih disepakati oleh 11 regulator dari berbagai negara Asia tersebut, Pak, seperti apa nanti efeknya bagi industri perasuransian khususnya Indonesia? Ya, sebagaimana diketahui bahwa Indonesia punya potensi yang sangat besar ya di secara ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan juga demand yang cukup besar. Oleh karena itu perlu pendalaman pasar, peningkatan peran asuransi ya. Karena asuransi itu masih sangat rendah ya. Jadi masih sekitar 5% ya. Aset perasuransian terhadap GDP kita itu jauh dibandingkan dengan negara-negara lain ya. Jadi dengan kerjasama ini diharapkan implementasi international practices di industri perasuransi dapat berjalan lebih cepat dengan kerjasama daripada GAIP. Gitu. Dengan adanya kerjasama ini Pak, bagaimana nantinya terhadap pendalaman pasar dan juga memperkuat ekosistem industri perasuransian tanah air? Ya tentunya kita perbaikan dari berbagai aspek, termasuk yaitu peningkatan permodalan, kapasitas daripada perusahaan asuransi, kemudian juga perbaikan dari manajemen risiko, risk management dan governance, ya, perbaikan daripada ekosistem industri perasuransian secara end-to-end, dan juga kita melakukan implementasi standar-standar internasional yang berlaku di industri perasuransian, kita terapkan di industri perasuransian di Indonesia. Dengan kerjasama dengan stakeholder, kita juga punya guidance dalam bentuk roadmap pengembangan dan penguatan industri asuransi yang merupakan komitmen dari seluruh stakeholder di industri perasuransian, sehingga kita berharap dengan komitmen itu industri perasuransian akan tumbuh lebih sehat,
kuat dan berkelanjutan. Dalam roadmap tersebut Pak, apa saja yang harus dipatuhi atau dipersiapkan oleh para pelaku industri asuransi tanah air Pak? Ya tentunya kita berharap bahwa kapasitas dari perusahaan asuransi itu meningkat ya, baik untuk pengembangan dari segi inovasi, penerapan dari teknologi, digitalisasi, pengembangan SDM, itu kita memerlukan peningkatan daripada permodalan ya. Kemudian juga kita mengadopsi standar untuk kontrak asuransi, yaitu IFRS 17 ya, yang diadopsi dengan PSAK 117 yang berlaku di tahun 2025, sehingga itu akan memperbaiki proses bisnis dari industri perasuransian, kapasitas permodalannya meningkat, SDM-nya lebih berkompeten, kemudian bisnis proses itu juga diperbaiki. Jadi secara umum kita memperbaiki dari semua aspek sehingga potensi yang ada itu bisa diserap oleh industri perasuransian Indonesia. Kira-kira cita-citanya begitu. Oke, Pak Ogi. Terkait dengan inovasi, bagaimana OJK mengevaluasi terkait dengan bagaimana pengembangan riset dan juga inovasi dari para pelaku industri asuransi untuk mempersiapkan atau mengeluarkan produk-produk yang memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemudian tantangan digital sampai tentang tantangan perubahan iklim, Pak? Ya, jadi industri perasuransian harus merespon perkembangan di dunia usaha ya. Pertama, digitalisasi, penerapan teknologi informasi itu memang berjalan di semua sektor, termasuk di asuransi ya. Jadi kita mendorong perusahaan-perusahaan asuransi mempunyai layanan digital kepada masyarakat untuk membeli produk-produk asuransi melalui layanan digital. Kemudian juga OJK merespon terhadap perkembangan terkait dengan isu-isu iklim, terkait dengan sustainable finance, bagaimana asuransi bisa ikut terlibat dalam mendorong sustainable finance, baik itu dalam bentuk investasi, dana yang dihimpun dari perusahaan asuransi untuk sustainable finance, maupun juga untuk perlindungan terhadap risiko sebuah proyek yang terkait dengan sustainable projects ya. Jadi industri perasuransian harus merespon semua kebutuhan itu sehingga pendalaman pasar akan berjalan sejalan dengan perkembangan dunia usaha itu sendiri. Terkait dengan investasi, bagaimana sejauh ini evaluasi dari OJK terhadap tren investasi di industri perasuransian, Pak? Jadi yang menjadi tantangan kita memang adalah bagaimana investment management dari perusahaan asuransi yang menjadi bagian penting ya, dan kita punya pengalaman di masa lalu bahwa masalah investasi perusahaan asuransi menjadi suatu penyebab ya kegagalan daripada perusahaan asuransi dalam membayar klaim ya. Oleh karena itu arah investasinya akan kita review di mana perusahaan asuransinya harus mengalokasikan investasinya sesuai dengan governance yang baik. Jadi ada arah investasi, ada komite investasi, di mana tentunya kita mengatur berapa yang harus dialokasikan untuk mendorong program-program pemerintah, misalnya investasi untuk surat berharga negara yang diterbitkan, kemudian juga kita mengatur mengenai transaksi kepada pihak terkait
Jadi memang isu pihak terkait menjadi hal yang perlu mendapat perhatian karena di masa lalu banyak investasi-investasi dari perusahaan asuransi itu justru dilakukan kepada pihak terkait yang risikonya akan lebih besar. Nah, kita punya tool pengawasan yang disebut dengan Prime, di mana pengawas perasuransian di OJK dapat memonitor investasi dari perusahaan asuransi itu kemana saja. Dengan kalau ada suatu isu-isu, suatu penyimpangan itu bisa dideteksi lebih awal dan kita bisa melakukan suatu pemeriksaan dan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap perusahaan asuransi. Mungkin begitu ya. Dengan tool Prime tadi Pak, apakah sejauh ini memang para pelaku industri asuransi sudah memenuhi sejumlah ketentuan yang sudah ditetapkan OJK? Ya tentunya ini berproses ya. Tapi kalau pengawas itu lebih tahu lebih awal, maka bisa mengkomunikasikan hal tersebut kepada perusahaan asuransi untuk melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan ya, sehingga lebih cepat di dalam mendeteksi suatu hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dari perusahaan asuransi. Kalau sejauh ini Pak, instrumen investasi apa yang menjadi primadona bagi investasi di industri perasuransian? Apakah memang sesuai dengan arahan dari OJK? Salah satunya tadi SBN ya Pak? Iya. Memang untuk alokasi investasi dari perusahaan asuransi itu diserahkan kepada perusahaan asuransi itu sendiri ya. Kita tidak bisa mendorong, memaksa perusahaan asuransi untuk melakukan investasi pada produk-produk tertentu ya. Itu tergantung pada arah investasi dan juga komite investasinya. Namun demikian, di negara-negara yang sudah maju, memang dana perusahaan asuransi dan juga sebenarnya dana pensiun itu berkontribusi untuk pendanaan di sektor keuangan ya, di capital market. Di kita masih belum optimal ya, karena terkait juga dengan risk appetite dari perusahaan asuransi yang masih menginginkan pada instrumen penghasilan tetap ya, seperti SBN, seperti time deposit, atau produk-produk lainnya ya, juga sebagian ada yang membeli produk SRBI gitu. Jadi masih didominasi oleh produk-produk yang berpenghasilan tetap karena menyangkut risiko yang mungkin terjadi kalau langsung di capital market gitu.